Ini Imran saat lagi jalan-jalan di hutan, dia malah kesasar. Apalagi cuacanya dingin banget. Setelah kebingungan muter-muter, akhirnya dia nemu 3 jalan. Semuanya kelihatan membahayakan. Kalau Imran milih jalan ke kiri, berarti dia harus ngelewatin sekawanan serigala lapar. Kalau ambil lurus, dia akan ketemu sama beruang coklat besar. Dan kalau belok kanan, dia akan nemu danau yang tertutup lapisan es tipis. Jalan mana yang harus Imran pilih? Dia harus milih yang lurus ke depan aja. Beruang coklat yang ada di situ nggak akan mengganggunya kok. Hewan itu pasti lagi berhibernasi kalau cuacanya dingin begini. Rina mendatangi rumah angker di kampung sebelah cuma sendirian. Wah, gede juga nyalimu Rina. Setelah dia masuk, pintu di belakangnya langsung terkunci. Tapi di depannya ada 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada zombie, ruangan di balik pintu kedua dihuni vampir, dan di balik pintu ketiga ada hantu yang lagi ngamuk. Pintu mana yang bisa dia lewati? Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Hantu emang kelihatan nyeremin, tapi nggak bakal bisa nyakitin. Rina langsung curhat ke teman-temannya soal rumah angker itu, tapi mereka semua nggak percaya. Malam harinya, Rian, salah satu teman Rina, langsung uji nyali di rumah angker itu. Setelah dia masuk, pintu di belakangnya juga langsung terkunci. Selanjutnya, dia juga ngelihat 3 pintu keluar. Tapi kali ini, pintu pertamanya dipasangi kaca pembesar raksasa. Dengan bantuan sinar matahari, kaca ini bisa membakar semua objek di dekatnya. Di balik pintu kedua, ada naga raksasa yang nggak suka dengan orang asing. Dan di balik pintu ketiga, ada singa lapar. Jalan mana yang harus Rian pilih agar selamat? Untung aja ya, saat itu udah malam. Mataharinya udah tenggelam, jadi kaca pembesarnya nggak akan ngefek. Untuk nyari aman, sebaiknya Rian lewat pintu pertama aja. Asrul mau bikin pesta ulang tahun meriah dan ngundang semua temennya. Tapi saat itu dia tahu kalau salah satu temennya itu sebenarnya alien. Memangnya siapa? Aldi, lihat tuh, kedua sepatunya sebelah kiri semua. Kan aneh. Di dunia paralel kayak gini, semua penghuninya cuma boleh bersenang-senang dan makan permen. Mereka dilarang belajar karena itu ngelanggar hukum. Sepulang pesta, Bunita menanyai semua anaknya perihal aktivitas mereka sepanjang hari. Eva bilang dia seharian ngegame di komputernya. Ana ngaku kalau dia ngajak teman-temannya ke rumah. Lalu mereka bikin pizza ukuran jumbo dan memakannya bareng-bareng. Hana bilang dia cuma rebahan di tempat tidur sambil nonton video YouTube. Tapi ternyata salah satu dari mereka udah belajar. Siapa ya? Hana pastinya. Lihat tuh, tangannya dipenuhi coretan tinta. Nonton YouTube nggak perlu pakai pulpen segala, kan? Karina hobi banget belajar sejarah. Sepulang sekolah, dia suka datang ke museum sejarah untuk baca buku dan belajar tentang masa lalu. Suatu hari, dia datang lagi ke museum. Pas lagi asik belajar, dia perlu ke toilet sebentar dan cuma ninggalin semua barangnya di situ. Saat dia kembali, dompetnya udah hilang. Nilam bilang dia nggak lihat Karina ada di situ. Tito bilang saat itu dia lagi ngobrol sama temennya via telepon. Lia mengatakan kalau dia nggak nyuri apa-apa. Siapa yang udah bohong? Tito, di museum kan nggak boleh teleponan. Sebelum ngantor, Bu Mila mewanti-wanti anaknya kalau mereka mau dibeliin es krim setelah dia pulang kantor, tapi siang harinya mereka harus beres-beres rumah terlebih dulu. Seharian itu ternyata turun hujan, dan Bu Mila langsung menanyai anaknya setelah sampai rumah. Carla bilang dia ngebersihin debu di lantai 2. Lalu Indri mengatakan kalau dia seharian nyuci baju. Laras bilang dia nyiram bunga di taman. Siapa yang saat itu nggak boleh makan es krim? Laras dong, dia ngakunya sih lagi nyiram bunga. Tapi kenapa nyiramnya pas lagi hujan?
Detektif Halim lagi menjalankan misinya untuk nangkep vampir dan elf. Dia tahu kalau si vampir tinggal di rumah merah ini. Amati keluarga ini baik-baik ya, biar kamu bisa nyari vampirnya. Pasti cowok ini. Padahal tadi dia jalan di depan cermin, tapi bayangannya nggak terpantul. Nah, kalau si elf tadi, dia tinggal di rumah ijo sebelah sini. Detektif Halim juga sudah mengawasi bangunan ini. Untung di situ cuma ada 2 orang. Tapi elfnya yang mana ya? Pasti cowok ini. Kupingnya lancip tuh. Keluarga Pak Ismail menghubungi polisi untuk melaporkan si buah hati yang belum pulang dari sekolah. Dan parahnya lagi, dia menderita amnesia. Polisi mulai melakukan pencarian di seisi kota. Kemudian, mereka nemu 3 remaja penderita amnesia yang nggak tahu nama mereka sama sekali. Apalagi nama orang tua mereka. Dan petugas akhirnya tahu cowok mana yang mereka cari. Apa kamu juga tahu? Pasti cowok yang di tengah ini. Anak Pak Ismail pergi ke sekolah di pagi hari dan saat itu dia belum pulang. Jadi dia pasti masih pakai seragam sekolah. Yakobus tiap hari melintasi perbatasan 2 negara dengan naik sepeda dan membawa ransel besar. Petugas di pos perbatasan juga ngecek tasnya setiap hari, tapi nggak nemu barang terlarang. Meski begitu, dia yakin kalau Yakobus seorang penjahat. Bener aja sih, tapi dia perlu nyari bukti nyatanya. Apa kamu tahu? Coba deh kamu perhatiin lagi. Yakobus selalu gonta-ganti sepeda tiap kali lewat. Berarti dia udah menyelundupkan sepeda di hadapan si petugas. Bu Asri akhirnya pulang. Sebelum pergi, dia menyetrap ketiga anaknya dan melarang mereka nonton TV. Sesampainya di pintu depan, dia udah mendengar suara TV tuh. Tapi saat dia masuk, TV-nya udah mati. Sinta bilang dia lagi di taman, tanaman bunganya rusak dan dia perlu ngerapihin sampai berjam-jam. Sementara Ida sibuk ngerjain PR di lantai atas. Dan Ferry, dia latihan main gitar di garasi. Nah, siapa nih yang udah bohong? Sinta, berkebun kok pakai gaun? Rapi banget sih Mukanya juga udah glowing, tapi mana alat kebunnya kalau dia beneran berkebun? Alif nggak begitu jago mengemas barang bawaan. Sebelum bepergian, dia selalu aja salah bawa barang. Dan kali ini, dia lagi siap-siap untuk kemah di hutan. Amati isi tasnya ya, barang apa yang nggak perlu dia bawa saat kemah? Ada heater tuh, di hutan nggak akan ada listrik, jadi dia nggak perlu bawa alat ini ke kemahnya. Selanjutnya Alif mau nengok orang tuanya weekend ini. Benda apa yang nggak perlu dia bawa? Wah, ada 2 handuk tebal. Orang tuanya pasti punya handuk cadangan kan? Jadi dia bisa meninggalkan handuknya di rumah aja. Alif juga mau liburan ke pulau terpencil. Dia akan berada di pulau itu selama beberapa hari agar bisa bertahan hidup sendiri. Benda apa yang nggak perlu dia bawa ke pulau itu? Aduh, masa mau bawa laptop? Baterainya pasti cepet habis lah. Akhirnya Susi bisa liburan lagi. Kali ini dia mau pergi ke Meksiko dan karena cuma tinggal sendirian, dia minta tolong temennya untuk merawat tanaman dan anabulnya. Setelah mengiyakan, temennya ini langsung memboyong anabul dan tanaman itu ke rumahnya. Tapi setelah kembali dari liburan, Susi tahu kalau rumahnya telah ditinggali orang lain saat dia pergi. Kok Susi bisa tahu? Dia kan cuma tinggal sendirian, tapi paketnya ada banyak banget. Dan semua paketnya udah ditaruh di dalam rumah, bukan di luar.
Elias mengalami kecelakaan setelah mobilnya nabrak pohon. Akibatnya, tubuhnya memar-memar. Padahal dia nggak melanggar aturan loh. Tapi setelah polisi tiba, mereka melihat detail kecil di situ dan langsung menahan SIM-nya. Kenapa gitu? Elias pakai kacamata dan mukanya aja memar-memar tuh. Masa kacamatanya nggak rusak sama sekali? Jadi polisi curiga kalau cowok itu nggak pakai kacamata saat mengemudi. Pasti dia baru memakainya setelah kecelakaan. Rahardian seorang arkeolog terkenal yang mendedikasikan hidupnya untuk memburu harta karun dari peradaban kuno. Suatu hari, dia nemu peti berisi koin emas di sebuah gua. Koin itu berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Tapi Rahardian malah kecewa dengan penemuan harta karunnya itu. Kenapa bisa gitu? Koinnya palsu. Orang yang hidup di era 2000 sebelum Masehi nggak akan tahu kalau mereka berada di masa sebelum Masehi. Jadi mereka nggak akan mungkin mengukir tahun tersebut di koin itu. Wah, cerdas!